bukan begitu. Kehamilan itu ada dua cara. Yang pertama adalah, tentu ada tiga barangkali mungkin. Pertama adalah berdoa terus. Doa terus ya. Memohon kepada Allah. Di antaranya adalah memperbanyak istighfar malam. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah menjanjikan, perbanyaklah istighfar maka Allah akan berikan karunia, hujan, curahan hujan, akan beri rizki dan diberi anak. Makanya mengadu kepada Allah di antaranya adalah memperbanyak istighfar, istighfar khusus. Istighfar khusus bukan istighfar dari dosa, iya, akan tapi diniatkan juga untuk mendapatkan keturunan dengan istighfar tersebut. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Disebutkan di akhirnya, yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan berikan karunia, harta dan juga anak. Baik, kemudian setelah itu, setelah kita berdoa, ya cara zahir. Cara batin sudah berdoa. Berdoa bisa minta doa kepada orang lain, tapi jangan lupa kita berdoa juga, karena Allah itu dekat kepada hambanya. Setiap hamba yang mengadu, Allah dekat. Kemudian yang kedua adalah melalui program kehamilan lah. Ya, dengan minta petunjuk dokter medis atau sebagainya, nasihat-nasihat, petunjuk, seperti itu. Ikhtiar zahir. Ikhtiar zahir. Enggak ada nikah lagi di sini. Ikhtiar zahir. Baik, setelah ikhtiar zahir, betul. Zaman ini kita harus menggunakan dengan Allah berdoa. Dengan Allah berdoa tadi. Adapun untuk mengetahui ikhtiar zahirnya ya melalui ahlinya dong. Bisa jadi memang, mohon maaf, ada kadang spermanya lemah, tidak bisa membuahi atau sebagainya, atau mungkin di rahimnya ada sesuatu dan sebagainya. Yang baru setelah itu perlu pengobatan. Kadang-kadang normal, sehat semua, memang Allah belum beri karunia. Ada. Normal, laki-laki normal, perempuan normal. Yang belum dikasih ya sudah, belum dikasih, mau gimana lagi? Allah yang memberi. Baik, setelah usaha zahir dan sebagainya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini adalah niat yang benar. Kalau pengen punya anak karena Allah. Bukan sekedar bangga-banggaan. Nah, dengan membenahi niat itu nanti akan menghadirkan dua kesimpulan yang penting. Yang pertama, jika memang pasanganmu itu masih mungkin membuaimu, wahai para wanita. Jika ternyata pasanganmu itu mungkin dibuai, wahai suami, kok belum punya anak, khusnudon, terus berharap kepada Allah. Nah ini, menatah hati. Menatah hati. Jika ternyata pasanganmu itu, wahai istri, pasanganmu ternyata nggak bisa membuai karena satu hal, dia bermasalah dengan spermanya dan sebagainya. Atau Anda sebagai seorang suami, mendapatkan vonis dari dokter bahwasanya perempuan ini tidak bisa dibuai karena satu hal. Maka apa yang hendaknya kita lakukan? Bahagia adalah tanpa syarat, tidak harus dengan anak, harus paham. Jangan menjadikan hidup masalah gara-gara nggak punya anak pasangan. Gara-gara nggak punya anak. Ini problem. Hidup di dunia biarpun dengan 10 anak, 15 anak, 20 anak itu juga terbatas. Umur 70, 80, 90 mengakhiri kehidupan dunia ini. Hidup yang abadi nanti di akhirat. Maka yang tidak punya anak tidak perlu menjadikan rumah tangganya berantakan, menyalahkan pasangannya. Ini justru ini yang perlu kami tekankan, yang ketiga ini. Bahkan yang kedua pun ternyata tidak perlu, kecuali memang ada tanda-tanda sakit. Tanda-tanda sakit, nggak sehat dan sebagainya, perlulah datang ke dokter, barangkali bisa diobati. Cuman kalau ada orang sehat dan sebagainya, lebih bagus tidak tahu siapa yang memang tidak bisa membuai atau dibuai. Itu lebih bagus supaya tetap khusnudon. Sebab kalau sudah terlanjur tahu, setan berbisik, hati-hati. Bagi yang sudah terlanjur tahu. Kalau sudah terlanjur tahu, awas. Yang mengetahui bahwasanya pasangannya adalah tidak bisa membuai atau tidak bisa dibuai, mungkin seorang perempuan menemukan suaminya adalah lemah, tidak bisa membuai, maka tidak boleh. Itu menjadi sebab dia marah-marah dan seterusnya. Atau seorang suami mengetahui istrinya tidak bisa dibuai karena satu hal, ya sudah. Kalaupun tidak merawat anak sendiri, kita bisa merawat anaknya orang. Tapi merendahkan, menyakitkan. Karena dia seperti itu juga bukan kemauan dia. Makanya yang ingin kontrol dokter untuk mengetahui siapa yang mandul harus punya persiapan mental. Jangan sampai setelah tahu justru malah berantakan dalam hidup. Ini yang perlu kami ingatkan. Kecuali bisa menjadi orang suatu ketika sebuah kisah. Ini sebuah kisah. Makanya kalau saya bicara begini ini nasihat yang penting. Sebab kadang-kadang gara-gara punya anak berantem, ribut, Masya Allah. Di dunia ini ribut, tidak punya anak lagi.
Nggak punya anak bahagia, indah. Karena bahagia tanpa anak, tanpa syarat. Sebuah cerita singkat, seorang perempuan suami istri tidak hamil, akhirnya pergi ke dokter. Coba setelah dilihat ke dokter itu tidak bisa langsung diselesaikan hari itu, diagnosanya tidak bisa ditunjukkan saat itu, katanya esok pagi, esok harinya. Baru esok harinya sang suami datang sendiri, istrinya tidak bisa datang karena kesibukan. Setelah suami datang kepada sang dokter, dokter berkata, Pak, rupanya ini yang bermasalah adalah istrimu, ada sesuatu di dalam perutnya dan itu harus ada dibantu, kemudian ginjalnya bermasalah atau apa bagaimana, sehingga menjadi sebab tidak bisa dibuahi. Oh begitu. Ya sudah dokter, kalau begitu saya minta tolong, istri saya panggil, nanti Anda yang beritahu. Ya gak apa-apa. Sebelum keluar dia berbisik kepada sang dokter, membisikkan satu kalimat. Sampai dokter yang melihat wajahnya sang suami itu agak bingung. Tapi sang suami tetap meyakinkan harus begitu. Kemudian panggillah istrinya setelah datang. Tiba-tiba dokter sudah bersepakat dengan suami menceritakan bahwasanya di antara kalian ada yang bermasalah. Kata sang istri, apa masalahnya? Sang dokter sesuai dengan petunjuk suami berkata, rupanya tidak bisa hamil itu ada sebabnya. Ada yang bermasalah di dalam dirinya. Kata sang istri, apa dan siapa itu dokter? Dijawab sang dokter bahwasanya, suamimu tidak bisa membuahi kamu. Rupanya waktu sang dokter ngomong suamimu tidak bisa membuahi kamu, itu pesan dari suami, agar istrinya tidak sedih kalau sampai tahu ternyata yang tidak bisa dibuahi adalah istri. Lebih enak suami, biar saya saja dianggap tidak bisa membuahi. Jangan sampai istri saya sakit. Coba. Ini istimewa apa? Ini gambaran. Jadi kalau mendengar kabar dia punya masalah itu aja gelisah dia. Jadi seorang suami ini mengatakan, biar saya dokter kasih tahu bahasanya yang bermasalah di saya bukan di dia. Sambil nanti kita cari obat. Sambil dibersihkan perutnya dan sebagainya. Betul. Sampai di rumah biasa. Sang istri ya kadang-kadang ngomongnya sedikit kasar dan sebagainya. Suaminya tetap tambah sabar. Hingga pada suatu ketika rupanya ini harus diangkat, kemudian harus ada pencangkokan ginjal dan sebagainya. Ini harus dicangkok ginjalnya agar kembali sempurna. Harus cari ginjal ke orang lain. Akhirnya proses betul. Hari yang sudah ditentukan untuk melaksanakan operasi. Di hari tertentu itu Masya Allah. Istri sudah sering marah-marah, suaminya tidak bisa menghamili dan sebagainya. Pas kebetulan sang istri itu mau operasi di hari itu, kebetulan suaminya minta maaf, ngirim ya, mohon sayang, untuk sekarang ini saya tidak bisa datang ke rumah sakit mendesak. Ini urusan kerjaan, harus pergi keluar kota atau keluar negeri begitu. Wah, tambah gelisah tuh sang istri. Tambah, anak karu-karuan ini sudah saya sakit begini, tidak ditemani dan sebagainya. Setelah operasi selesai sang istri, kemudian tidak lama kemudian beberapa hari suaminya datang dan sebagainya. Masya Allah, selesai, alhamdulillah balik lagi rumah tangga, tiba-tiba berapa bulan kemudian istri hamil. Istrinya kaget. Bukankah yang bermasalah adalah kamu, kenapa kok saya bisa hamil? Lalu sang suami dengan senyum memeluk berkata, mohon maaf sayang, aku telah bohong selama ini denganmu. Bohong apa? Banyak bohongku kepadamu. Pertama, sebetulnya yang bermasalah adalah kamu saat itu sayang. Cuman aku tidak tega ngelihat kamu sedih. Yang benar, iya. Terus, kebohongan saya yang kedua adalah ginjal yang kau pakai itu adalah ginjalku. Sebetulnya aku tidak keluar negeri, aku hanya di rumah sakit yang sama, hanya dipindah ginjalku untukmu. Gambarannya seperti itu, hidup itu jangan sampai menyakiti pasangan. Ini kurang lebihnya. Apakah ada kebahagiaan yang lebih dari itu yang bisa dirasakan suami? Suami bahagia pasti dengan seperti itu. Ternyata bisa menghibur hati istrinya. Ternyata bisa menyenangkan istrinya, lihat. Sekarang main tuntut, main rame, main caci, main olok. Gara-gara suami tidak membuai dasar kau gabuk, dasar kau gini. Ini apa semacam itu, lihat. Ternyata kebohongan cantik, indah. Kurang lebih semacam itu, katanya tidak bicara masalah. Karena kalau bicara masalah ini harus lama, karena ada sebagian orang tuh menganggap bahagia itu harus dengan anak. Ini banyak orang sengsara gara-gara anak. Hamba Allah, tahu. Anaknya nggak sholat, anak kurang ajar, badung, bandel, tak tahu. Waduh, Masya Allah. Sudah membunuh orang tuanya, ada yang bakar orang tuanya, macam-macam. Mana ada bahagia tuh?
Bahagia itu dari Allah. Maka jika Anda punya anak, berusaha untuk bahagia dengan anak. Jika tidak punya anak, jangan tidak bahagia gara-gara tidak punya anak. Maka ini yang punya masalah-masalah kehamilan, hadapi dengan tenang, sejuk, ya. Kemudian berusaha. Kalau harus pergi ke dokter, tentu harus dengan keyakinan bahasanya tidak akan saling menyalahkan. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga keindahan tetap terjaga, terjalin seperti itu insya Allah. Bukan ngulang akad nikah ya. Kalau akad nikah nggak ketahuan di medis nanti, nggak ketahuan di ini, buah akad nikah. Kadang-kadang memang kita menemukan hal-hal yang harus kita ini umat Islam itu umat beragama, ada iman dengan doa, tapi ada menggunakan akal, teknologi dan sebagainya. Kurang lebihnya begini loh gaya-gaya. Kita sering congkak di dalam beragama. Sebuah pertanian. Ini ada satu orang berusaha untuk menghadirkan satu obat hama yang yang membahayakan itu. Jadi membuat obat hama yang herbal yang bagus yang tidak mengganggu kesehatan nafas. Ini orang berlomba-lomba untuk membuat obat yang hebat. Ini ada satu ustadz ngomong, sudahlah baca ayat kursi 3 kali beres. Ini kita bicara teknologi nih. Bicara kemajuan, masalah kehamilan juga. Memang berdoa iya, istighfar kita laksanakan, minta doa iya. Dengan doa-doa yang diajarkan, kemudian berusaha cara zahir, terapi segala macam itu harus. Enggak cukup doa Allahumma ya Allah, Allahumma rzuqna. Loh. Allah mengajarkan kita mengadu kepada Allah yang pertama, tapi usaha zahir harus dilaksanakan dong. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan anak-anak kita menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang tidak punya anak, dan memang pasti secara zahir tidak punya anak, biarpun Anda tidak punya anak di dunia. Kalau Anda tidak punya anak di dunia, banyak contoh Anda. Siti Aisyah orang yang sangat dicintai Nabi nggak punya anak. Imam Nawawi orang besar nggak punya anak. Akan tapi mereka punya anak akhirat yang banyak. Mereka manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Didermakan hartanya, didermakan ilmunya, sehingga semua orang jadi anaknya. Imam Nawawi anaknya banyak, jutaan bahkan. Anak-anak akhirat. Itu saja, Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.